Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak semester genap pada bab yang ke-11. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Amin. Pada pertemuan hari ini, sebelum kita lanjutkan membahas materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai kita pelajari adalah bab 11. Sambil dibuka bukunya ya, yaitu bab membiasakan akhlak terpuji. Ya, ada 3 akhlak terpujinya. Yang pertama adalah husnuzon, yang kedua adalah roja, yang ketiga adalah taubat. Apa sih itu semua? Ya, akan dibahas selanjutnya di video. Simak baik-baik ya. Nanti di akhir video akan ada pertanyaan khusus untuk kalian yang dijawab nanti dikumpulkan ke teacher ya. Selanjutnya di sini teacher udah memberikan peta konsep. Nah, peta konsep gambaran awal pembelajaran kita hari ini yaitu akhlak mahmudah. Apa akhlak mahmudah? Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya, ada 3 peta konsep di sini. Teacher buat. Yang pertama adalah macam-macam husnuzon. Apa sih macam-macam husnuzon itu? Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama manusia, husnuzon kepada diri sendiri. Poin yang kedua adalah ciri-ciri roja. Apa saja sih ciri-ciri roja? Yaitu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita manfaat ciri-cirinya, orang roja itu mempunyai sikap yang dinamis, mempunyai sikap yang optimis. Itu ciri-ciri orang roja. Yang ketiga adalah syarat tobat. Apa aja syarat tobat? Banyak di sini syarat tobat sudah saya cantumkan di gambar. Apa yang pertama dilakukan seketika? Dilakukan seketika itu juga. Yang kedua adalah mengembalikan hak orang lain. Yang ketiga dengan tobat. Yang nasuha. Yang keempat merasa membutuhkan ampunan. Yang kelima mengganti kesalahan dengan kebaikan. Ya, selanjutnya adalah yang pertama kita bahas pengertian dari husnuzon. Husnuzon adalah dari kata zon. Apa itu zon? Zon. Husnuzon, su'uzon. Nah, zon dari kata zon artinya ragu-ragu atau ada unsur ketidakpastian. Nah, bisa itu benar atau bisa itu salah. Itu namanya zon. Jika kita berprasangka baik kepada orang lain sebelum kita mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, kita sudah berprasangka baik, itu namanya husnuzon. Nah, kebalikannya husnuzon adalah apa? Su'uzon. Itu adalah kebalikannya. Kalau kita berprasangka jelek kepada orang lain sebelum kita mengetahui apa sih yang terjadi sebenarnya, nah itu namanya su'uzon. Nah, berprasangka buruk kepada orang lain, menghakimi. Jadi jangan sampai kita berbuat su'uzon. Jadi kita harus tahu dulu, oh ini permasalahannya seperti ini. Jadi kita harus membiasakan bersikap husnuzon dan menjauhi sikap su'uzon atau berprasangka buruk pada orang lain. Orang yang bersikap husnuzon tidak gampang menilai orang lain buruk sebelum permasalahan itu terselesaikan dengan baik. Sikap husnuzon ini perlu dipupuk. Jadi kalian ya kan, mumpung kalian masih remaja usianya,
sikap husnuzon ini harus kalian pupuk, harus dibiasakan bersikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari agar tetap terjalin hubungan yang baik sesama manusia. Jadi kalau kalian bersikap husnuzon pada orang lain, kalian juga tidak akan disakiti oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua kita bahas yaitu macam-macam husnuzon. Pertama adalah macam-macam husnuzon. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih husnuzon pada Allah? Husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gimana sih? Jadi kita sebagai manusia pasti diciptakan oleh siapa? Oleh Allah kan? Kita berhusnuzon kepada Allah itu hukumnya wajib. Jadi kita sebagai umatnya wajib berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Sebagai hamba Allah sudah seharusnya kita taat, mematuhi peraturan Allah, menjauhi larangannya, mempercayai semua husnuzon kepada orang lain. Yang kedua, apa sih husnuzon kepada orang lain itu? Ini banyak banget contohnya. Hal sepele saja, kamu misalkan kamu kehilangan pensilmu atau pulpenmu, terus kamu itu mengira temanmu yang depanmu itu yang mencuri lah. Pasti ini dia yang mencuri, kelihatannya dia itu tangannya jahil gitu kan. Ternyata bukan dia, pensilmu terselip di tas tapi kamu lupa naruhnya. Nah, itu namanya kamu suudzon pada orang lain. Seharusnya kamu seperti apa? Ya, sikapnya harus tanya kepada temannya. Ada yang lihat pensilku nggak teman-teman? Ada yang lihat pulpenku nggak teman-teman? Kan gitu. Nggak boleh langsung kamu yang mencuri, atau nggak gitu berprasangka buruk. Pasti ini dia yang mencuri. Nggak boleh. Itu namanya kamu malah nanti jatuhnya apa? Fitnah. Nah, terus nanti kamu menggunjing sama temenmu. Loh dia, padahal kenyataannya kan enggak. Yang ketiga apa? Husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon pada diri sendiri itu misalkan kamu, kenapa sih saya ini kok nggak bisa terus belajar? Kenapa sih saya ini kok nggak paham-paham sama belajar yang diterangkan sama teacher? Kenapa sih saya ini kok selalu menyusahkan orang tua? Itu namanya kamu suudzon kepada diri kamu sendiri. Coba kamu tanya sama teman kamu, sharing sama teman kamu, saya ini kurangnya apa sih? Saya ini tolong dong diperbaiki. Gitu kan, kamu muhasabah diri. Oh iya ya, salah saya ini. Oh berarti ini harus diperbaiki. Ya kan gitu, perbaiki bagian yang salah saja. Bukan kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu menyalahkan semuanya di dirimu itu salah. Nggak gitu, itu namanya kamu bersikap suudzon. Akibatnya apa? Nanti kamu bisa pesimis, kamu bisa putus asa, nggak semangat lagi belajar, ya kan? Karena kamu bersikap suudzon pada diri kamu sendiri. Coba kamu kalau bersikap husnuzon pada diri sendiri gimana? Oh iya ya, ternyata aku itu tidak bisa atau sulit belajar ini. Coba aku besok belajar lagi lebih giat. Coba aku besok tanya ke teacher, tanya ke teman-teman, ya kan gitu. Coba aku mau belajar metode yang lain misalkan, atau aku mau diterangkan lebih jelas lagi sama teacher, boleh kan gitu. Itu namanya husnuzon pada diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak mendiskriminasi diri sendiri, tidak menyalahkan. Yang ketiga, ini adalah yang terakhir, pembahasan husnuzon. Apa? Yaitu hikmah husnuzon. Apa sih hikmah husnuzon itu? Yang pertama, hikmah husnuzon adalah hati menjadi tenang, tentram, lahir dan batinnya. Jadi kalau kamu bersikap husnuzon pada dirimu, pada orang lain, kamu akan mendapat ketenangan hati. Kenapa? Yang kedua adalah husnuzon kepada Allah, menunjukkan bahwa kamu itu taat dan beriman kepada Allah. Jadi kamu sebagai umatnya, kamu menunjukkan bahwa kamu itu taat dan beriman kepada Allah.
terus kamu itu menunjukkan bahwa kamu mempunyai sikap sabar, tawakal, dan tabah menghadapi cobaan, meskipun itu dari Allah atau dari orang lain datangnya, ya kan? Terus yang ketiga adalah dicintai Allah. Siapa yang nggak mau dicintai Allah? Dengan hanya kamu bersikap husnuzon, kamu dicintai Allah karena kamu sudah berprasangka baik pada Allah, pada orang lain, dan pada dirimu sendiri. Yang keempat adalah dicintai sesama manusia, yaitu tadi kamu mendapat teman yang banyak, temanmu juga tidak menjauhi kamu, ya kan? Terus yang kelima adalah menjauhkan diri dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, memfitnah, menggunjing, mengadu domba, dendam, ya kan? Dan lain-lainnya yang akhlak-akhlak tercela. Kalau kamu misalkan husnuzon pada orang lain, terus kamu berbicara pada temanmu, terus memfitnah, menggunjing, mengadu domba, ternyata dia tidak salah tapi kamu salah-salahkan, ya kan? Itu kan dosa. Nah, jadi hikmahnya dari husnuzon adalah kamu bisa terhindar dari sikap-sikap seperti itu tadi. Dan semoga kamu bisa menerapkan di kehidupanmu sehari-hari, bersama teman, bersama orang tua, bersama orang lain, bersama menerapkan pada dirimu sendiri, menerapkan pada husnuzon pada Allah. Nah, itu terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal terkecil pun. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.